Saya Hani akan menjelaskan sesi pertama pada laporan kami, yaitu gambaran umum aplikasi. Perkembangan dunia teknologi, terutama teknologi informasi, maju pada dengan sangat pesat kan. Ini kita lihat dengan semakin tumbuh dan menjamurnya perusahaan. Perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi informasi dengan berbagai produk serta keunggulannya masing-masing. Kemajuan teknologi ini banyak membawa dampak bagi kehidupan manusia, antara lain dapat membantu manusia dalam mempercepat dan memudahkan menyelesaikan suatu pekerjaan. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kedokteran, perbankan, perhubungan, pemerintah, bisnis, dan lain-lain. Kemudian, distribusi atau penyaluran barang merupakan aktivitas utama bagi perusahaan distributor. Sebagai distributor, sangat bergantung dengan jumlah persediaan atau stok barang yang disalurkan ke pelanggan atau konsumen. Saat ini, pemanfaatan teknologi informasi sangat membantu perusahaan dalam menjalankan berbagai aktivitas seperti penjualan, pemesanan, termasuk di dalamnya mengolah data persediaan hingga tidak terjadi kelebihan barang di gudang atau sebaliknya kekurangan persediaan yang mengakibatkan terganggunya transaksi dengan pelanggan. Nah, ini adalah perusahaan yang kita buat gitu ceritanya ada di aplikasi ini, yaitu PT Laju Motor, merupakan salah satu distributor yang bergerak dalam bidang pendistribusian kendaraan gitu ceritanya. Terus berdasarkan itu, maka kami membuat sebuah web sistem informasi distribusi dengan mengadopsi metode Distribution Recruitment Planning atau DRP. Nah, web sistem informasi ini menggunakan metode DRP yang merupakan metode yang bisa digunakan untuk pendistribusian barang ke pelanggan. Sistem ini mampu memberikan informasi yang cukup membantu dalam hal uh, penjualan, dan dengan demikian itu perusahaan mampu menyediakan stok barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Di samping itu, sistem ini juga memberikan informasi mengenai biaya-biaya yang terjadi dalam proses pendistribusian. Dengan ini, maka web sistem informasi ini pada PT Laju Motor ini dapat dijadikan alat untuk melakukan pendataan dalam pendistribusian secara efisiensi dan efektif gitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Adi Cahyono. Silakan Adi Cahyono. Oke, terima kasih Saudari Ani Fatulela. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang user interface goal setting kita. Tujuan minimal yang dapat diterima oleh pengguna adalah yang pertama itu aplikasi ini dapat memberikan kemudahan terutama bagi PT Laju Motor sebagai distributor untuk melakukan distribusi kendaraan dan menyusun data pemasukan dan pengeluaran barang. Yang kedua adalah untuk administrator, yaitu dalam hal ini adalah SDM IT PT Laju Motor yang memiliki hak untuk mengelola data yang terdapat dalam aplikasi ini, misalnya input data status pemasukan dan pengeluaran barang. Terus yang ketiga yaitu user, yaitu terbiasa menggunakan aplikasi sejenis. Jadi walaupun sebelumnya belum pernah menggunakan aplikasi ini, namun dengan menggunakan aplikasi ini, user tidak merasa tertekan karena aplikasi ini user friendly. Terus yang keempat adalah penerapan sifat what you see is what you get, sehingga user hanya perlu mengklik menu yang sudah disediakan untuk pindah ke halaman selanjutnya, atau bisa dikatakan itu sesuai dengan yang ditampilan. Untuk yang kelima adalah sistem memberikan kontrol penuh kepada user. Dan selanjutnya adalah karakteristik dari pengguna. Nah, untuk aplikasi atau web ini sendiri memiliki dua tipe pengguna, yaitu administrator dan pihak distributornya. Yang pertama adalah karakteristik dari psikologinya. Nah, dari segi kognitif atau segi pengetahuan, administrator dan distributor dua-duanya sama-sama menggunakan verbal atau listen dan analisis. Yang kedua, dari segi sikap, dari administrator itu netral dan dari distributor itu adalah positif. Untuk motivasinya, untuk administrator itu moderat, sedangkan dari distributor itu high atau tinggi. Selanjutnya, dari segi pengetahuan dan pengalaman. Nah, untuk administrator sendiri, untuk education atau pengetahuan atau level itu adalah advance. Nah, sedangkan dari distributor adalah college. Sedangkan untuk keduanya dari segi reading level yaitu high, keduanya sama-sama tinggi.
Selanjutnya untuk segi typing skill, yang administrator itu adalah advance, yang distributor itu adalah good. Terus computer literasi untuk administrator itu high, distributor itu moderate, dan sampai ke bawah itu sampai system experience, sampai application experience. Untuk administrator itu high dan untuk distributor itu moderate. Nah, untuk use of other system atau penggunaan dari sistem lainnya, administrator itu non atau nol atau tidak ada, sedangkan distributor itu ada atau yes. Job dan task atau pekerjaan dan tugas karakteristiknya. Untuk administrator sendiri, dari frekuensi of use atau penggunaan daripada frekuensinya adalah low, dan distributor juga atau sama-sama rendahnya. Untuk primary training, keduanya sama-sama non atau tidak ada. Untuk sistem use atau penggunaan sistem, untuk administrator itu mandatory, sedangkan distributor itu discretionary. Untuk task importance, keduanya sama-sama high. Untuk task struktur, untuk administrator itu adalah high, sedangkan distributor itu moderate. Untuk job kategori atau pembagian kategoris daripada pekerjaannya, yaitu administrator ya bertindak sebagai administrator, distributornya itu sebagai user. Nah, untuk turnover rate atau perpindahan atau tingkat perpindahannya itu keduanya sama-sama low atau rendah. Terus untuk other tools, untuk administrator sendiri adalah non atau tidak ada, sedangkan distributor itu ada atau yes. Selanjutnya adalah 13, yaitu karakteristik dari fisiknya. Yang pertama adalah colorblind atau buta warnanya. Untuk keduanya sama-sama tidak ada atau no. Untuk selanjutnya adalah handless atau kidal. Untuk keduanya itu sama-sama bot atau keduanya, sedangkan gender untuk keduanya juga atau sama-sama bot. Adalah style bed atau tampilannya. Screen, nah di sini adalah screen layout dan desainnya. Teks. Yang pertama adalah dalam aplikasi ini teks digunakan sebagai sarana interaksi antara user dengan sistem. Nah, misalnya itu pada proses formulir. Caption yang diberikan dapat menggambarkan apa yang harus dilakukan atau diisi oleh user. Apabila ia ingin membuat data atau melihat data yang sudah ada, maka bisa diisi formulir. Yang kedua adalah warna. Aplikasi ini menggunakan warna merah muda, biru tua, dan hitam sebagai warna dominan. Tidak ada pembedaan warna untuk setiap user yang menggunakan aplikasi ini. Kami sengaja memberikan warna yang sederhana dan cukup netral untuk memberikan rasa nyaman pada user ketika mengakses aplikasi ini. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ria Masita. Terima kasih pada Saudara Tica. Sekarang saya akan melanjutkan gaya dialog pada bagian administrator, yaitu pada bagian menu. Penggunaan gaya dialog menu ini biasanya pada menu login. Jadi berfokus pada login dan sign up. Ini fill and form pada administrator. Jadi ntar bagian administrator itu fill and formnya beda sama yang di form ini adalah ketika admin harus memasukkan parameter-parameter untuk mengedit aplikasi dan database. Manipulation, yaitu penggunaan gaya dialog direct atau langsung yang pada saat mengakses control panel untuk mengedit. Nah, ini pada bagian distributor. Kalau yang tadi kita lihat pada bagian administrator itu langsung login. Nah, ini menunya, yaitu penggunaan gaya dialog menu ini adalah kayak home, formulir, laporan, dan logout. Fill and form pada distributor. Penggunaan gaya dialog fill and form ini adalah pada saat user menginput pada proses pendataan dan search. Pada distributor dan administrator itu hampir sama, cuman isinya yang berbeda.